Bravo, bravo, bravo timnas Indonesia ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Mari kita rayakan kemenangan berharga ini. Mari kita berpesta sejenak sebelum nanti ke pertandingan selanjutnya ya guys ya. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin bereuforia sedikit. Mari kita rayakan sedikit kemenangan bersejarah dari timnas Indonesia U17 yang berhasil mengalahkan Korea Selatan, unggulan pertama di kompetisi ini dengan skor 0-1, di mana gol diciptakan oleh Evandra setelah Indonesia mendapatkan penalti, tapi penaltinya gagal, tapi bola muntah berhasil diselesaikan oleh Evandra dengan ciamik ya. Yang membuat timnas Indonesia menang dengan skor 0-1 gitu ya. Oke, gue mungkin bisa sedikit breakdownnya tadi karena gue tadi live reaction ya. Gue bisa sedikit breakdown sedikit pertandingannya, di mana di babak pertama Korea ini sedikit lebih menahan kelihatannya. Mereka bermain begitu berhati-hati. Sekali lagi, jadwal pertandingan di mana kita bertemu dengan Korea terlebih dahulu itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya. Kenapa? Karena meskipun Korea adalah unggulan pertama, tetapi kalau bermain di awal pertandingan, biasanya mental turnamennya itu belum terbentuk. Jadi belum panas gitu. Mental turnamennya itu belum terbentuk gitu ya. Sehingga ini menjadi keuntungan untuk tim underdog seperti timnas Indonesia. Dan terbukti timnas Korea bermainnya berhati-hati sekali gitu ya. Berhati-hati sekali mencoba membaca dulu permainan dari Indonesia gitu ya. Berusaha membaca. Indonesia pun sama. Indonesia bermainnya kan menunggu karena ya pasti Coach Nova Arianto juga paham kalau timnya tuh underdog gitu ya. Bermainnya lebih menunggu, lebih sabar. Dimana, tapi yang gue suka dari Coach Nova Arianto, di saat memegang bola itu nggak terburu-buru dalam melepaskan passing, tapi berorganisasi dulu baru memberikan bola tam gitu ya, sehingga penguasaan bola itu tidak banyak hilang. Dan itu yang membuat timnas Indonesia di babak pertama terutama mendapatkan beberapa peluang penting, termasuk Mirza ya. Mirza itu udah 1-1 tapi gagal. Itu sayang banget gitu ya. Dan Korea sendiri sepertinya sangat kesulitan ya dalam menembus pertahanan barikade yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dimana Indonesia itu bermainnya sangat kompak ya, dimana kalau satu kelewat satu nutup gitu ya. Karena Korea ini kan terkenal dengan skillnya yang luar biasa ya, dimana kita lihat 1-2 pemain timnas Indonesia itu bisa dilewat gitu aja gitu ya. Tapi kalau satu kelewat satu nutup, satu kelewat satu nutup, ini benar-benar luar biasa gitu ya kerjasama defense yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan gue bener-bener salut sama duo center back kita, Matthew Baker dan juga Putu Panji, yang benar-benar solid, enggak loss, enggak misleading gitu ya. Meskipun tadi Putu Panji sempat melakukan satu blunder, tapi untungnya tidak fatal ya, karena making decision Korea juga tidak terlalu baik gitu ya di final third gitu. Jadi Korea sendiri belum panas kayak di turnamen ini, belum panas kelihatan gitu. Dimana making decision pemain-pemain Korea ini masih banyak yang berantakan, masih banyak salah passing, masih banyak salah kontrol. Meskipun kualitas mereka di atas kita gitu ya, tapi mereka sendiri masih nervous sepertinya, masih nervous gitu. Kemudian di babak kedua, Korea mencoba untuk lebih aktif untuk menyerang. Jadi tidak sepasif di babak pertama, lebih aktif untuk menyerang, mencoba mengambil inisiatif, mencoba bermain lebih cepat gitu ya. Tapi itu direspon Coach Nova Arianto dengan bermain lebih ke dalam lagi, bermain lebih deep lagi, dimana tadinya Indonesia itu kalau bermainnya Indonesia ketika memegang bola itu biasanya menunggu dulu passing, tapi di babak kedua bermainnya itu jauh lebih pragmatis timnas Indonesia, di mana ada bola dapat langsung buang, ada bola dapat langsung buang.
tidak berusaha untuk melakukan one two seperti di babak pertama. Mungkin itu juga salah satu ya, mungkin Coach Nova juga tidak mau mengambil resiko ya, dimana Korea kan menambah inisiatif serangan. Kalau bola dibiarkan di belakang mungkin itu akan berbahaya gitu ya. Jadi bola itu jadi jauh lebih pragmatis, makanya nggak kelihatan lagi peluang-peluang yang hadir di babak pertama, karena ya bermain pragmatis itu sangat tidak efektif. Bahkan cenderung membosankan ya. Babak kedua itu jauh lebih membosankan timnas Indonesia mainnya. Tapi ada satu momen di menit akhir di mana ada long throw ya. Jadi long throw itu bermula ketika kiper dari Korea itu panik dan membuang bola. Lalu long throw terjadi kemelut dan dimanfaatkan oleh Matthew Baker. Ini Matthew Baker cerdas sekali sih pemain ini. Di mana dia membenturkan bola ke tangan pemain Korea dan menghasilkan penalti. Meskipun penalti Evander tidak masuk, tapi bola muntahnya untungnya balik lagi ke Evander dan mencetak gol kemenangan yang sangat bersejarah untuk level U17 gitu ya. Dimana kalau kita bicara level U17 ini kita selalu bisa melawan tim-tim besar ya. Dulu zaman Bagus Bagas kita menang 0-2 dari Iran, sekarang kita menang 0-1 dari Korea. Timnas U17 ini patut untuk ditakuti sih di ajang ini gitu ya. Hasil ini membawa timnas Indonesia sementara ada di pucuk karena satu lagi belum main ya. Masih di pucuk, dimana kita hanya butuh satu kemenangan lagi, entah itu dari Afghanistan ataupun dari Yaman, untuk memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17. Karena yang dicari adalah 8 besar. Dan kalau ingin lolos ke 8 besar, maka kita minimal harus menjadi runner up di grup C. Harus menjadi runner up di grup C. Dan harusnya ini bisa ya, karena Yaman dan Afghanistan ini levelnya ada di bawah Korea. Otomatis pasti kita bisa lebih melawan dua negara itu. Mencari satu kemenangan itu harusnya tidak sulit ya. Harusnya tidak sulit. Ya. Jadi itu. Luar biasa. Tim ini memang menjanjikan. Dari awal gue udah bilang ya di video sebelumnya, tim ini itu menjanjikan. Karena apa? Di level uji coba kemarin pun lawan Cina 1-0, 2-2 lawan UEA, dan sempat kalah lawan Iran kalau nggak salah ya. Sempat kalah lawan Iran. Tapi mainnya tuh menjanjikan guys. Ada bola itu dia nggak langsung cepet-cepet lempar gitu ya, ibaratnya nggak cepet-cepet langsung lepas, tapi nyari orang dulu gitu ya. Itu visi bermain sih, masalah visi bermain gitu. Dan dengan cara main seperti itu otomatis mainnya jadi jauh lebih efektif kan, mainnya jadi jauh lebih efektif gitu. Dan gua harapkan permainan ini yang sudah ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto so far selama 4 game ya, lawan Cina, lawan UEA, lawan Iran, lawan Korea sekarang, itu bisa konsisten terus sepanjang Piala Asia. Bahkan ada kemungkinan kita bisa lolos ke final dan jadi juara gitu ya, kalau kita bicara jumawa-jumawanya ya. Tapi ya harus kembali ke target awal, bahwa target awal adalah lolos dari grup C, runner up. Runner up grup ini adalah tujuan paling penting. Oke? Good luck untuk Coach Nova Arianto. Gue sangat appreciate sekali. Good luck untuk pertandingan selanjutnya.